naik, BBM naik, tinggi sekali. Kemiskinan naik, pengangguran naik, kehidupan ekonomi kita yang semakin lama semakin kacau, semakin hancur. Akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi. Fadlizon yang penuh kontroversi, kadang-kadang saya susah juga mengendalikan. Pemerintahan Pak Jokowi itu masih banyak masyarakat merasakan kesulitan-kesulitan hidup, ya kan. Banyak anggaran diarahkan kepada infrastruktur, tetapi infrastruktur itu tidak membawakan satu multiplier effect atau trickle down effect. Apa yang dimiliki Fadli di DPR hari ini? Coba sebutkan. Saya pengen tahu. Apa prestasi Fadli di DPR? Udahlah Fadli, nggak usah mulutmu terlalu, kau sampah mulutmu. Ini sampah. Fadlizon dilaporkan terkait unggahan video di akun Twitternya yang berisi plesetan lagu anak yang dinilai berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Kreativitas itu tidak bisa dijudge atau dihakimi seperti itu, apalagi ini masalah yang sederhana. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegur Fadlizon gara-gara menyindir Presiden Jokowi di media sosial. Sebagai bagian dari koalisi, teguran Prabowo kepada kader Gerindra dinilai percuma jika tidak diikuti dengan tindakan tegas. Jangan mau diadu domba. Jangan mau diajak ke arah kebencian. Nah itu saya minta Partai Gerindra selalu santun, selalu sopan. Jangan menghujat, jangan pakai kata-kata kasar. Saya rasa ini orang bisa menginterpretasi kemana saja ke Bang Fadlizon, menyentil supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Karena selama ini kan seakan-akan ada, yang satu pimpinannya sudah masuk dalam pemerintahan, kok yang lain suka nyentil-nyentil gitu ya. Saya melihat apa yang menjadi realitas hari-hari ini, menurut saya akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi gitu ya. Ada hal yang berbeda antara berpikir besar, bertindak besar, dan bicara besar. Menurut saya, Jokowi berpikir besar dan dia bertindak besar. Yang lain bicaranya saja yang besar, tindakannya kita belum tahu. Saya nggak tahu di bidang mana yang bagus. Kan ini pemerintah ini amburadul, jadi itu menunjukkan ini pemerintah ini amburadul, ya. Tidak ada kepemimpinan. Jokowi itu jawaban dari harapan-harapan kita yang sudah capek dan kekerasan, capek dengan penculikan, intimidasi, ancaman, dan sebagainya. Jokowi adalah jawaban dari semua persoalan. Dia berbicara tentang nasionalisme, dia menghargai perbedaan, dia melihat perbedaan tidak sebagai lawan, tapi sebagai kekayaan bagi bangsa ini. Satu hal yang saya pelajari dari Jokowi adalah dia ingin membangun Indonesia seperti taman bunga. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih, dan semua hidup berdampingan tanpa menggunakan kekerasan satu dan yang lain. Jokowi adalah jawaban dari semua mimpi-mimpi kita. Jokowi adalah karunia yang harus kita perjuangkan. 1/4 atau 1/5 APBN kita untuk membayar bunga utang, belum pokoknya. Jadi kita memang butuh pawang utang gitu ya. Anggaran pendapatan belanja negara disusun bersama-sama Presiden dan DPR. Jelas, jangan kemudian cuma menyalahkan pemerintah, tapi partainya di DPR menyetujui anggaran-anggaran itu. Ayo kita bicara soal hutang. Dalam undang-undang kita jelas, hutang baru berbahaya. Hutang baru dianggap tidak boleh kalau di atas 60% dari rasio PDB kita. Kalau masih 20%, undang-undang membolehkan. Pemerintah salah? Tidak, karena undang-undang dibuat bersama pemerintah dan DPR. Saya dari dapil saya di Kabupaten Bogor, saya bertanya kepada masyarakat di Parung Panjang. 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah hidup di era pemerintahan sekarang ini makin mudah atau makin susah? Jawabnya rata-rata makin susah. Saya rekam semua itu, di mana-mana juga. Wah, kalau ngomongin prestasi Jokowi selama 7 tahun ini, kita harus jujur. Bahkan jadi tangan kita nggak cukup untuk menghitung. Fadli tanya lagi. Bicara hoax, Fadli. Kemudian bicara hoax terus nggak berhenti Fadli. Jadi ya hoax terus yang dibicarain. BBM coba bagaimana? Jadi anggota naik dari atau pimpinan turun? DPR, jadi pimpinan DPR harusnya jangan bicara hoax. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Ya, gini lihat. Harus menjadi contoh harga BBM bagi masyarakat. Harga BBM naik atau turun? Rakyat Indonesia loh. Ya. Kemudian cuma menggerutu terus tanpa memberikan solusi, itu bukan oposisi yang membangun, itu oposisi yang tidak membangun apa-apa selain kebencian di rakyatnya sendiri. Di Jawa kalau naik
500 perak saja demonya 4 bulan. Di sini naik 1000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Bayangin waktu kecil saya dulu, hidup di bantaran sungai, di pinggir sungai, dalam sebuah kehidupan yang sangat sulit. Ya, dan sekarang ini saya sangat bersyukur sekali. Prestasi itu kalau melebihi dari apa yang ditargetkan, yang menurut saya jangan menipu rakyat lah. Saya kira dengan mempercepat ini kan memang mau dijadikan itu semacam seolah-olah prestasi dari pemerintah sekarang. Padahal menurut saya itu bukan prestasi, itu kewajiban biasa, rutin gitu. Tidak ada bangsa yang bisa dibangun secara instan. Membangun negara bukan sulap, membangun negara bukan cuma omong besar. Membangun negara butuh kerja-kerja besar. Membangun negara butuh fakta dan kenyataan, bukan menebarkan hoaks bagi rakyat. Pemerintah menerjemahkan infrastruktur hanya secara sederhana. Padahal menurut Fadli, infrastruktur dapat diartikan luas seperti kesehatan dan pendidikan. Ia juga menilai pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan seharusnya dapat menstimulasi ekonomi atau yang paling dibutuhkan masyarakat. Fadli menyebut hal itu tidak terjadi sehingga penggunaan dana tidak efektif dan menimbulkan utang. Sekali lagi aku bilang sama kau ya, jangan kau merasa menjadi anggota DPR itu kau tinggi hati, seenak-enaknya kau mau ngatur-ngatur apa yang ada di negara ini. Saat ini Presiden Jokowi sudah membangun 4.000 km jalan, 40 pelabuhan, puluhan bandara, dan sebagainya. Jalan itu dibangun tidak untuk jalan, pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan, bandara dibangun tidak untuk bandara. Semua dibangun untuk meningkatkan pertanian, perkebunan, industri, wisata, dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua. Semua berarti kesejahteraan buat kita semua. Kalau dilihat di infrastruktur dan perhubungan itu kan masif gede-gedean banget Pak di era 5 tahun kemarin ya. Kenapa Bapak memilih fokus infrastruktur dan perhubungan ini kemarin? Ya, yang pertama saya ini terbiasa kerja fokus ya. Saya nggak mau kerja semuanya dikerjain kemudian hasilnya nggak jelas. Lebih bagus fokus tapi hasilnya bisa terukur, ada angka-angkanya yang saya inginkan itu. Jadi kenapa infrastruktur? Karena ini menjadi sebuah fondasi bagi negara kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Tadi sudah disampaikan oleh beliau mengenai indeks competitiveness kita, indeks daya saing kita terhadap negara-negara lain, dan kita masih pada posisi di tengah. Kita ingin berada pada posisi di depan. Dan infrastruktur itu bukan urusan masalah membuat jalan tol, membuat airport, membuat pelabuhan, atau membuat pembangkit listrik, enggak. Infrastruktur itu yang pertama, cipta lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja, infrastruktur. Yang kedua, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, bukan uang beredar, PDB ekonomi kita hanya di Jakarta, hanya di Jawa, enggak. Kita ingin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian yang ketiga, ada perbaikan jaringan logistik kita. Karena ini negara ini 17.000 pulau. Bapak Ibu bisa bayangkan, 17.000 pulau yang memerlukan semuanya infrastruktur, sehingga jaringan logistik kita akan menjadi lebih baik. Kemudian ini juga memberikan fasilitas pada produksi, memfasilitasi produksi, sehingga infrastruktur yang sudah kita kerjakan 5 tahun kemarin harus disambungkan dengan sentra-sentra produksi, baik itu produksi pertanian, produksi nelayan, produksi sentra-sentra industri kecil, kawasan industri, harus terhubung ke sana semuanya. Kemudian yang keempat ini juga pelayanan publik. Karena apapun, ada sekolah, tidak ada jalan menuju ke sekolah, bagaimana? Ada puskesmas atau rumah sakit, tapi nggak ada jalan ke sana, bagaimana? Orang akan datang ke sebuah puskesmas. Ini pelayanan publik. Saya berikan contoh yang paling nyata. Misalnya dari Wamena ke Nduga, yang sebelumnya harus jalan kaki, butuh waktu 4 hari 4 malam. Dengan jalan yang sudah dibangun oleh Kementerian PU, dari Wamena ke Nduga sekarang hanya kira-kira 5-6 jam sudah sampai. Sehingga kalau ada yang sakit di Nduga untuk dibawa ke rumah sakit di Wamena,
tidak harus kita membopong selama 4 hari 4 malam.